Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasya Bella Alfiani, mahasiswa semester 6 di Universitas PGRI Banyuwangi, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling pendekatan postmodern, khususnya pendekatan SFBT. Nah, sebelum membahas apa sih pendekatan SFBT itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang siapa tokoh penemu dan bagaimana biografinya. Jadi, tokoh penemu SFBT adalah Steve de Sazer dan Insu Kimberg. Mereka adalah psikoterapis yang mengembangkan pendekatan ini pada akhir tahun 1970-an. Bersama-sama mereka mendirikan Brief Family Therapy Center di Milwaukee, Wisconsin, dan bekerja secara intensif dalam mengembangkan metode konseling yang berfokus pada solusi dan memperkuat sumber daya klien. Berikut adalah ringkasan biografi Steve de Sazer dan Insu Kimberg. 1. Steve de Sazer. Steve de Sazer lahir pada tanggal 25 Juni 1940 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Dia belajar teori keluarga dan terapi di Universitas Wisconsin-Milwaukee di bawah bimbingan Milton Erickson, seorang terapis terkenal dalam hipnosis terapeutik. Bersama dengan Insu Kimberg, Steve de Sazer mendirikan Brief Family Therapy Center di Milwaukee pada tahun 1978. De Sazer menjadi terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan solusi fokus pendekatan atau SFBT. Pendekatan ini menekankan pada pencarian solusi yang mungkin dan memperkuat sumber daya klien untuk mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. De Sazer juga dikenal sebagai penulis buku-buku terkenal dalam bidang psikoterapi, seperti Case to Solution in Brief Therapy dan Plus Investigation Solution in Brief Therapy. Yang kedua ada Insu Kimberg. Insu Kimberg lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1934 di Seoul, Korea. Dia pindah ke Amerika Serikat pada usia 19 tahun dan kemudian memperoleh gelar sarjana di Universitas California, Berkeley. Berg bekerja sebagai terapis keluarga dan berkolaborasi dengan Steve de Sazer dalam mengembangkan solusi fokus pendekatan atau yang disebut dengan SFBT. Dia berperan penting dalam memperkenalkan pendekatan ini ke komunitas terapi keluarga dan konseling di seluruh dunia melalui pelatihan, workshop, dan konsultasi. Selain itu, Berg adalah penulis produktif dan berkontribusi pada banyak artikel dan buku tentang SFBT, termasuk buku Interviewing for Solution yang sangat populer. Keduanya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang psikoterapi dan terapi keluarga melalui pengembangan solusi fokus pendekatan atau SFBT yang telah menjadi salah satu pendekatan terapi yang paling banyak digunakan dan dipelajari di seluruh dunia. Solusi fokus pendekatan atau SFBT lebih memfokuskan pada apa yang berfungsi dan bagaimana perubahan positif dapat dicapai daripada menganalisis masalah atau penyebab masalah. Namun, secara umum dalam SFBT, pribadi sehat dan bermasalah memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah pribadi sehat. Pribadi sehat dalam konteks SFBT adalah individu yang mampu menggunakan sumber daya internal dan eksternal mereka untuk menghadapi tantangan hidup dan mencapai tujuan mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kekuatan, keterampilan, dan strategi yang telah mereka gunakan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan mereka. Individu yang sehat juga dapat mengidentifikasi tujuan dan aspirasi mereka dengan jelas, serta menemukan cara untuk mencapainya dengan bantuan konselor. Nah, yang kedua adalah pribadi bermasalah. Dalam SFBT, pribadi bermasalah adalah individu yang
merasa terjebak dalam masalah atau tantangan yang mereka hadapi, dan mereka mungkin tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk mengatasinya sendiri. Mereka mungkin cenderung fokus pada masalah atau kegagalan masa lalu daripada mencari solusi atau mengidentifikasi kekuatan mereka sendiri. Pribadi bermasalah juga mungkin mengalami ketidakmampuan untuk melihat kemungkinan perubahan positif atau gagal mengidentifikasi langkah-langkah kecil yang dapat mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka. Dalam SFBT, konselor bertujuan untuk membantu individu bermasalah mengubah fokus mereka dari masalah ke solusi dan dari kelemahan ke kekuatan. Konselor juga bekerja sama dengan klien untuk menemukan tujuan yang jelas dan tanggap terhadap upaya klien untuk mencapainya. Dengan bantuan konseling SFBT, individu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan menemukan cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tujuan konseling solusi fokus pendekatan atau SFBT adalah untuk membantu klien mencapai perubahan positif dalam hidup mereka dengan menekankan pada solusi dan kekuatan yang ada dalam diri mereka. Beberapa tujuan utama konseling SFBT meliputi yang pertama yaitu membantu klien menemukan solusi. Konselor bertujuan untuk membantu klien mengidentifikasi solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah atau tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Pendekatan ini menekankan pada penemuan solusi baru dan kreatif yang dapat membantu klien merasa lebih efektif dalam mengatasi masalah. Yang kedua, mengubah fokus dari masalah ke solusi. Tujuan konseling SFBT adalah menggeser fokus klien dari masalah atau kegagalan masa lalu ke solusi dan potensi perubahan positif di masa depan. Konselor membantu klien melihat bahwa mereka memiliki kekuatan dan sumber daya untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, membangun harapan dan optimisme. Konseling SFBT bertujuan untuk membantu klien membangun harapan dan optimisme tentang kemungkinan perubahan positif dalam hidup mereka. Konselor bekerja dengan klien untuk membantu mereka melihat bahwa perubahan mungkin terjadi dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapainya. Yang keempat, mengidentifikasi tujuan yang dapat dicapai. Konselor dan klien bekerja sama untuk merumuskan tujuan-tujuan yang dapat dicapai yang akan membawa klien menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Tujuan-tujuan ini seringkali bersifat spesifik, dapat diukur dan realistis. Yang kelima, memperkuat kekuatan dan sumber daya klien. Konselor bertujuan untuk membantu klien mengenali dan memperkuat kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki, serta keterampilan dan strategi yang telah mereka gunakan dalam menghadapi masalah sebelumnya. Ini membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan klien untuk mengatasi tantangan masa depan. Dengan fokus pada solusi, kekuatan, dan perubahan positif, konseling SFBT bertujuan untuk memberikan klien dengan alat dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan mencapai tujuan hidup mereka. Dalam konseling pendekatan solusi fokus atau SFBT, peran konseli dan konselor memiliki dinamika yang unik dan kolaboratif. Berikut adalah peran keduanya dalam konseling SFBT. Peran konseli. Konseli memiliki peran sentral dalam konseling SFBT. Mereka adalah subjek yang aktif dalam mencari solusi untuk masalah atau tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Tugas utama konseli adalah mengidentifikasi tujuan yang ingin mereka capai dalam konseling dan mengartikulasikan
harapan, keinginan, dan kebutuhan mereka dengan jelas kepada konselor. Konseling juga bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling, termasuk membuka diri terhadap ide-ide baru, mencoba tindakan atau strategi yang disarankan oleh konselor, dan memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka. Yang kedua adalah peran konselor. Konselor berperan sebagai fasilitator, pemandu, dan pendukung dalam konseling SFBT. Mereka bertugas untuk membantu konseli dalam mengidentifikasi solusi yang mungkin, memperkuat sumber daya klien, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tugas utama konselor adalah mendengarkan secara aktif dan simpatik terhadap pengalaman, kebutuhan, dan harapan konseli. Mereka menggunakan keterampilan bertanya yang terarah untuk membantu konseli mengidentifikasi sumber daya dan kekuatan mereka sendiri. Konselor juga bertanggung jawab untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, memfasilitasi dialog dan kolaborasi, serta membantu konseli dalam merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai tujuan mereka. Dalam konseling SFBT, kolaborasi antara konseli dan konselor sangat penting. Konselor tidak bertindak sebagai ahli yang memberikan solusi langsung, tetapi sebagai rekan dalam proses eksplorasi dan pencarian solusi yang efektif dengan kerjasama yang baik antara konseli dan konselor. Diharapkan konseling SFBT dapat memberikan hasil yang positif dan bermakna bagi konseli. Dalam konseling pendekatan solusi fokus atau SFBT, hubungan terapeutik antara konselor dan konseli tetap penting meskipun fokusnya lebih pada solusi daripada analisis masalah. Berikut adalah beberapa aspek hubungan terapeutik dalam konseling SFBT. 1. Empati dan keterbukaan konselor. Perlu mendemonstrasikan empati yang tinggi terhadap pengalaman konseli dan bersikap terbuka terhadap apapun yang konseli bagikan dalam sesi konseling. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana konseli merasa didengar dan dipahami. Yang kedua adalah kolaborasi. Hubungan antara konselor dan konseli dalam SFBT didasarkan pada kolaborasi dan kemitraan. Konselor dan konseli bekerja sama untuk merumuskan tujuan yang dapat dicapai, mengidentifikasi solusi yang mungkin, dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, fokus pada solusi. Dalam konseling SFBT, konselor bertindak sebagai fasilitator dalam membantu konseli mengidentifikasi solusi yang mungkin untuk masalah mereka. Konselor menggunakan keterampilan bertanya yang terarah untuk membantu konseli menemukan solusi-solusi baru dan menciptakan langkah-langkah tindakan yang efektif. Yang keempat, penguatan dan positivitas. Hubungan terapeutik dalam SFBT mencakup penguatan positif dari kekuatan, sumber daya, dan upaya konseli. Konselor memberikan umpan balik positif tentang upaya konseli dan membantu mereka melihat potensi positif dalam diri mereka sendiri. Yang kelima adalah keterlibatan aktif konseli. Konseli diberi peran aktif dalam proses konseling, termasuk mengidentifikasi tujuan, merumuskan solusi, dan mengambil langkah-langkah tindakan. Hubungan terapeutik dalam SFBT cenderung konseli untuk mengambil tanggung jawab serta perubahan positif dalam hidup mereka. Dengan membangun hubungan terapeutik yang kokoh, berdasarkan empati, kolaborasi, dan fokus pada solusi, konseling SFBT dapat memberikan dukungan yang efektif bagi konseli untuk mencapai perubahan positif dalam hidup mereka.
Dalam konseling pendekatan solusi fokus atau SFBT, terdapat berbagai teknik yang digunakan untuk membantu konseling mengidentifikasi solusi yang mungkin dan memperkuat sumber daya mereka. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan dalam SFBT. Yang pertama yaitu adalah popping question atau pertanyaan penyangga. Pertanyaan penyangga bertujuan untuk membantu konseling mengidentifikasi strategi dan sumber daya yang telah mereka gunakan dalam menghadapi masalah atau tantangan sebelumnya. Contoh, apa yang telah Anda lakukan sebelumnya yang membantu Anda mengatasi situasi seperti ini? Yang kedua adalah pemberian pujian atau complimenting. Teknik pemberian pujian digunakan untuk memperkuat sumber daya dan kekuatan konseling. Konselor memberikan pujian dan penghargaan terhadap upaya konseling, bahkan jika itu hanya langkah kecil. Contoh, saya sangat terkesan dengan dedikasi Anda untuk mencari solusi. Anda telah menunjukkan ketekunan yang luar biasa. Yang ketiga adalah membangun hubungan kolaboratif atau forming a collaborative relationship. Dalam SFBT, hubungan antara konselor dan konseli didasarkan pada kolaborasi dan kemitraan. Konselor bekerja secara aktif dengan konseli untuk menemukan tujuan, mengidentifikasi solusi, dan merencanakan tindakan. Contoh, kita bisa bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif untuk situasi ini. Bagaimana menurutmu? Kita bisa mulai? Nah, setiap teknik ini digunakan dengan tujuan untuk merangsang refleksi dan pemikiran kreatif konseling, serta memperkuat sumber daya dan solusi yang ada dalam diri mereka. Dengan bantuan teknik-teknik ini, konseling dapat merumuskan langkah-langkah tindakan yang konkret dan mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Meskipun pendekatan SFBT banyak digunakan dan dianggap efektif dalam banyak kasus, pendekatan ini juga mendapat kritik tertentu. Beberapa kritik terhadap SFBT meliputi yang pertama yaitu kesesuaian dengan masalah yang kompleks. SFBT lebih efektif dalam kasus-kasus yang relatif sederhana dan masalah-masalah yang lebih terbatas daripada dalam masalah-masalah yang kompleks atau kronis. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini mungkin kurang cocok untuk masalah-masalah yang melibatkan trauma berat atau gangguan mental yang serius. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman mendalam. Kritik juga mengemukakan bahwa SFBT cenderung kurang dalam menggali dan memahami penyebab akar dari masalah psikologis. Fokus pada solusi seringkali tidak mengakomodasi kebutuhan klien untuk memahami dan mengatasi konflik batin atau trauma masa lalu yang mendasari masalah mereka. Nah, yang ketiga adalah keterbatasan penelitian empiris. Beberapa penelitian empiris yang mendukung efektivitas SFBT masih terbatas, terutama dalam konteks kasus-kasus yang lebih kompleks. Kekurangan bukti empiris ini menyebabkan beberapa ahli meragukan validitas dan generalisabilitas pendekatan ini. Yang keempat adalah keterbatasan dalam kasus-kasus yang kronis. SFBT cenderung kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah kronis atau jangka panjang yang mungkin memerlukan perubahan yang lebih mendalam atau berkelanjutan. Pendekatan ini lebih cocok untuk kasus-kasus yang bersifat situasional atau yang berkaitan dengan tujuan spesifik yang dapat dirumuskan dan dicapai. Yang kelima adalah minimnya refleksi diri dan pemahaman mendalam.
Berdasarkan kritikus berpendapat bahwa SFBT mendorong konselor untuk mengambil pendekatan yang terlalu terstruktur dan kurang memperhitungkan nuansa dan kompleksitas individu. Minimnya refleksi diri dan pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya klien juga menjadi kritik terhadap pendekatan ini. Meskipun mendapat kritik, SFBT tetap menjadi pendekatan yang populer dan digunakan secara luas dalam bidang konseling dan psikoterapi. SFBT terus berkembang dan berevolusi sesuai dengan temuan penelitian baru dan tuntutan praktik klinis yang berubah dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan relevansinya dalam membantu individu mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Sekian penjelasan dari saya tentang pendekatan SFBT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.